Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kelas Nyaman Channel. Episode kali ini, kita akan membahas sebuah negeri kaya minyak yang berada di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan like ke channel ini agar mendapatkan pahala. Ternyata di Timur Tengah, ada satu kawasan yang bisa maju pesat banget ekonominya, tapi nggak bergantung sama kekayaan minyak bumi. Kecepatan pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Tengah ini bikin banyak orang terheran-heran sampai kawasan ini jadi contoh. Timur Tengah ternyata berhasil lepas dari ketergantungannya sama sektor minyak bumi. Kawasan yang kumaksud itu adalah Dubai. Kawasan yang kumaksud itu adalah Dubai yang dalam beberapa tahun terakhir tercatat sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sekarang kita coba ini penampakan kota Dubai dulu dan sekarang. Ini penampakan kota Dubai 2 dekade yang lalu, dan ini adalah kota Dubai yang sekarang. Jauh banget ya bedanya. Dulu kalau dengar kota Dubai mungkin ingatnya sama padang pasir aja. Tapi sekarang begitu dengar kota Dubai, hal pertama yang terlintas adalah kemewahan gedung-gedung tinggi kayak Burj Khalifa pulau buatan atau mobil-mobil supercar yang berjejeran di jalanan kota Dubai. Wah, gimana caranya sih Dubai bisa jadi super kaya sekarang tanpa ngandelin sumber daya alam? Di video kali ini, aku mau bahas gimana caranya Dubai bisa bertransformasi cepat banget tanpa bergantung sama sumber daya alam. Ada 3 hal nih yang jadi turning point pembangunan ekonomi Dubai, yaitu investasi jangka panjang buat pembangunan infrastruktur, terus diversifikasi industri di sektor non-big gas, dan juga pembangunan ekonomi key zone atau kawasan ekonomi khusus. Kita bahas satu-satu yuk. Hai, pertama kita mulai bahas tentang investasi pada pembangunan infrastruktur. Hai, sebelumnya kita mundur dulu yuk ke beberapa dekade sebelum transformasi Dubai dimulai. Di awal abad ke-20 perekonomian Dubai itu terpukul bertubi-tubi setelah 9 sampai 20. Industri perkapalan mereka yang jadi tumpuan perekonomian Dubai itu kolaps, dilanjut lagi sama Grand Depression di tahun 90-an, dan juga Perang Dunia Kedua nggak berhenti di situ aja. Di tahun 40-an terjadi bentrokan antara dua wilayah terbesar Uni Emirat Arab, yaitu Dubai dan Abu Dhabi. Konflik berkepanjangan ini tuh berlangsung selama beberapa dekade. Selama konflik, Dubai dan Abu Dhabi selalu terpisah dan juga berkompetisi dalam hal perekonomian mereka. Meskipun sebenarnya ia sama-sama bagian dari Uni Emirat Arab, dia 950 and rekomen Abu Dhabi meroket banget karena tingginya pendapatan negara dari hasil penjualan minyak bumi, sementara Dubai itu masih berupa kota pelabuhan kecil ngalamin kesulitan finansial. Kondisi inilah yang jadi pemicu pemerintahan Dubai waktu itu di bawah Sheikh Rashid buat ngelakuin inovasi berupa diversifikasi ekonomi. Sebelumnya Dubai itu terlalu bergantung nih sama hasil perdagangan maritim, sementara di pertengahan tahun 1950-an perdagangan maritim yang nopang perekonomian Dubai terancam karena terjadi penumpukan lumpur di sungai yang mencegah kapal-kapal besar melewatin Dubai. Dan tentunya ngancem perekonomian Uni Emirat Arab juga. Sejak saat itu, pemerintah Dubai mulai sadar gitu kalau membangun infrastruktur bisa jadi kunci utama pertumbuhan ekonomi, terutama buat jangka panjang. Proyek pertama dimulai dengan Dubai Creek, yaitu pengerukan lumpur sungai dan juga pembangunan pelabuhan Dubai yang bertujuan supaya kapal-kapal bersatu bisa lewat dan bahkan bersandar di Dubai. Penguasa Dubai saat itu bekerja sama perusahaan developer ternama dari Inggris, yaitu Gileko and Partners. Tapi pembangunan ini butuh modal yang gede banget, dan yang dibutuhin tuh sekitar 380.000 euro di tahun 90-an, atau kira-kira setara nih sama 10 juta euro di zaman sekarang. Nah, buat mendanai mega proyek ini, penguasa rubah waktu itu Sheikh Rashid ngelakuin berbagai upaya. Mulai dari ngebujuk para pengusaha buat berdonasi, narikin pajak, dan juga ngutang ke negara-negara tetangga. Beruntungnya nih investasi yang berisiko tinggi ini ternyata berhasil dan mulai mendapat positif buat perekonomian Dubai setelah proyek ini selesai di tahun 90-an.
Populasi Dubai sejak tadi itu melonjak, kapal-kapal besar makin ramai, dan pendapatan Dubai dari tarif bea juga meningkat. Selain ngebangun pelabuhan, lebih juga mulai membangun industri pariwisata yang diawalin sama membangun infrastruktur perkotaan dan juga bandara pertama. Mereka yaitu Dubai Hangerport Mito 960. Sekarang kita lanjut Basten Info Induba. Yang kedua itu pembangunan sektor ekonomi alternatif dari hasil pertambangan minyak hai di tahun 1966. Dubai itu emang nyoba nih kutil-kutang ngelakuin penambangan minyak bumi. Tapi bedanya gue cuman ngelihat tua dari tambang ini sebagai batu lompatan aja dan gak berencana itu buat terus bergantung sama industri yang bakal nangis di masa depan. Akhirnya hasil cuan dari penjual minyak ini diinvestasikan lagi ke pembangunan infrastruktur volta dan juga pariwisata. Dubai di waktu yang sama Dubai juga pengennya ekonomi itu bisa mandiri dan independen dan akhirnya berhasil mencanangkan mata uangnya sendiri yaitu real dalam perjanjian kata Dubai Currency dengan berinvestasi ke sektor lain ekonomi Dubai. Jadi cocok banget dan gak bergantung sama fluktuasi harga minyak dunia. Beda banget ya nasibnya sama negara penghasil minyak lain. Ia bisa dibilang itu terlalu bergantung sama satu sektor kayak Venezuela yang ketahanan ekonominya sangat tinggi. Karena cuma ngandelin satu sektor doang, akhirnya harga minyak dunia jatuh. Seluruh negara Venezuela ngalamin krisis ekonomi berkepanjangan yang belum berakhir sampai saat ini. Oke deh, segitu aja pembahasanku tentang transformasi ekonomi Dubai. Kira-kira mungkin gaya ada satu kawasan atau satu kota di Indonesia yang bisa ngikutin jejak keberhasilan kawasan Dubai. Kalau ada menurut kamu kota atau kawasan mana ini di Indonesia, kita ngobrol bareng yang di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel kami Nyaman Channel.